Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan Siang. kami dari kelompok 2 bahan teknik. Kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang eh, paduan baja, besi cor, dan Nikel. paduan magnesium, titanium, dan nikel. Yaitu yang pertama, paduan tembaga akan dijelaskan oleh Mas Iko. Sebelum memasuki materi, perkenalkan kami anggota kelompok kedua. Namanya saya Samsul Arifin Saya Jiko. Coba dulu. dan Mas Dan Hasan. saya Nazaruddin Soleh. Saya Rifai Jiko Burana. Dan kami dari Offering D4 jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Langsung masuk saja ke materi, Mas Yasiko, paduan tembaga. Jadi yang pertama ini ada sifat umum tembaga, yaitu tembaga merupakan logam teknik yang penting dan digunakan secara luas dalam kondisi tanpa paduan serta dikombinasikan dengan logam lain dalam bentuk paduan. Dalam bentuk tanpa paduan, tembaga memiliki kombinasi yang sifat yang bagus untuk aplikasi industri. Kemudian ada produksi tembaga. Sebagian besar tembaga diekstraksi dari biji yang mengandung tembaga dan besi sulfida. Konsentrat tembaga sulfida yang diperoleh dari biji dengan kadar rendah dilebur dalam tungku reverberatory untuk menghasilkan met yang merupakan campuran tembaga dan besi sulfida dan dipisahkan dari slag bahan limbah. Kemudian dapat digunakan untuk beberapa aplikasi. Sebagian besar tembaga top pitch dimurnikan lebih lanjut secara elektrolitik untuk menghasilkan 99,95% tembaga top pitch elektrolit atau ETP. Kemudian ada paduan tembaga tempah. Yang pertama ada tembaga elektrolit padat atau EPT, merupakan tembaga industri yang paling murah dan digunakan untuk produksi kawat, batang, plat, dan strip. Tembaga ETP memiliki kandungan oksigen nominal sebesar 0,04% oksigen, hampir tidak larut dalam tembaga ETP dan membentuk Cu20 interdendritik saat tembaga dituang. Untuk sebagian besar aplikasi, oksigen dalam tembaga ETP merupakan pengotor yang tidak signifikan. Namun, jika tembaga ETP dipanaskan hingga suhu di atas sekitar 400 Celcius dalam atmosfer yang mengandung hidrogen dapat berdifusi ke dalam tembaga padat dan bereaksi dengan Cu20 yang terdispersi secara internal untuk membentuk uap sesuai dengan reaksi. Cu20 ditambah H2 terlarut dalam Cu menjadi 2Cu plus H2O atau uap air. Kemudian ada paduan tembaga seng kuningan. Tembaga seng terdiri dari serangkaian paduan tembaga dengan penambahan sekitar 5% hingga 40% seng. Tembaga membentuk larutan padat substitusional dengan seng hingga sekitar 35% seng. Kemudian untuk struktur mikro kuningan alfa fase tunggal terdiri dari larutan padat alfa seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.49 untuk paduan 70% Cu sampai 30% Zn atau C26.000 kuningan cartridge. Kemudian struktur mikro kuningan 60% Cu 40% Zn atau C28.000 logam Munch memiliki dua fase alfa dan beta. Kemudian ada paduan tembaga perunggu tembaga timah. Paduan tembaga timah yang secara resmi disebut perunggu timah tetapi sering disebut perunggu fosfor diproduksi dengan memadukan sekitar 1% hingga 10% timah dengan tembaga untuk membentuk paduan yang diperoleh larutan padat. Perunggu timah
tempat lebih kuat daripada kuningan CuZn, terutama dalam kondisi pengerjaan umum, dan memiliki ketahanan korosi yang lebih baik. Paduan penghancuran CuSn yang mengandung hingga sekitar 16% Sn digunakan untuk bantalan berkekuatan tinggi dan roda gigi kosong. Sejumlah besar timbang 5% hingga 10% ditambahkan ke paduan ini untuk memberikan pelumasan pada permukaan bantalan. Kemudian ada paduan tembaga berilium. Paduan tembaga berilium diproduksi dengan kandungan antara 0,6% dan 2% Be dengan penambahan kobalt dari 0,2% hingga 2,5%. Paduan ini dapat dikeraskan dengan presitipasi dan dapat diolah dengan panas dan diproses dingin untuk menghasilkan kekuatan tarik setinggi 212 KSI atau 1463 MPa. Kemudian ada baja anti karat. Baja tahan karat dipilih sebagai material rekayasa terutama karena ketahanannya terhadap korsi yang sangat baik di berbagai lingkungan. Kemudian terdapat 4 jenis baja anti karat. Yang pertama ada ferritic, artensitic, martensit, dan pengerasan presitipasi. Untuk di video ini hanya 3 jenis pertama yang akan dibahas secara singkat di bagian ini. Yang pertama ada baja tahan karat ferritic. Baja tahan karat ferritic pada dasarnya adalah paduan binar besi kromium yang mengandung sekitar 12% hingga 30% Cr. Baja tahan karat ferritic disebut ferritic karena strukturnya sebagian besar tetap ferritic atau BCC jenis besi. Pada kondisi pertemuan panas, kromium memiliki struktur kristal BCC yang sama dengan ferrit. Baja tahan karat ferritic relatif murah karena tidak mengandung nikel. Baja ini digunakan terutama sebagai bahan konstruksi umum yang memerlukan ketahanan korosi pada panas khusus. Kemudian yang kedua ada baja tahan karat martensit. Baja tahan karat martensit pada dasarnya adalah paduan Fe dan Cr yang mengandung 12% hingga 17% Cr dengan karbon yaitu 0,5% hingga 1%, sehingga struktur martensit dapat dihasilkan dengan pendinginan dari fase austenitic. Paduan ini disebut martensit karena mampu mengembangkan struktur martensit setelah perlakuan panas, austenitisasi, dan pendinginan. Karena komposisi baja tahan karat martensit disesuaikan dengan mengoptimalkan kekuatan dan kekerasan. Ketahanan korosi baja ini relatif buruk dibandingkan dengan jenis ferritic dan austenitic karena sifat mekanis yang umum dan aplikasi untuk baja tahan karat martensit. Kemudian yang ketiga ada baja tahan karat austenitic. Baja tahan karat austenitic pada dasarnya adalah paduan Turner besi kromium nikel yang mengandung sekitar 16% hingga 25% Cr dan 7% hingga 20% Ni. Paduan ini disebut austenitic karena strukturnya yang tetap austenitic atau FCC besi tipe Y. Pada semua suhu perlakuan panas normal, kehadiran nikel yang memiliki struktur kristal FCC memungkinkan struktur FCC dipertahankan pada suhu normal. Kemampuan bentuk yang tinggi dari baja tahan karat austenitic disebabkan oleh struktur kristal FCC-nya. Enggak. Baik, materi paduan tembaga sudah dijelaskan oleh Mas Jiko tadi. Sekarang kita masuki materi yang kedua yaitu besi cor. Pertama, apa sih itu besi cor? Besi cor adalah bagian dari paduan besi dengan berbagai macam sifat. Dan seperti namanya, besi cor yang dimasukkan untuk dituang ke dalam bentuk yang diinginkan, bukan dikerjakan dalam keadaan padat. Maksudnya di sini pengerjaan besi cor ini dikerjakan melalui dipanaskan menjadi cair lalu dituangkan.
Tidak seperti baja yang biasanya mengandung kurang dari sekitar 1% karbon, besi tuang biasanya mengandung 2% hingga 4% karbon dan 1% hingga 3% silikon. Elemen paduan lainnya juga bisa ada untuk mengontrol dan mengubah sifat-sifat tertentu dalam besi cor ini. Jenis besi cor yaitu ada 4, yaitu yang pertama besi cor putih, yang kedua besi cor abu-abu atau sering dikenal dengan kelabu, yang ketiga besi cor nodular atau besi cor ulet, yang keempat besi cor lunak atau mudah ditempa. Yaitu masuk yang pertama besi cor putih. Besi cor putih ini terbentuk ketika sebagian besar karbon dalam besi cor itu membentuk karnida besi atau yang disebut dengan Fe3C, bukan grafit. Ketika pemadatan mikroskopiknya mengandung banyak karnida membentuk jarum-jarum dalam matriks autentik yang membuat keras dan rapuh. Nama besi cor ini berasal dari warna putih terang pada permukaan patahannya. Untuk mempertahankan struktur ini, kandungan karbon dalam silikon harus rendah ya. Yaitu yang pertama kandungannya 2,5 sampai 3%. C dan 0, dan sampai 1,5% SI. Dan proses pematangannya harus cepat teman-teman. Yang ketiga, ada besi cor putih ini sangat tahan terhadap kausan dan abrasi, menjadikan cocok untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan aus tinggi. Seperti itu, besi cor putih sering digunakan sebagai bahan baku untuk besi cor lunak. Bisa dilihat dalam contoh gambar ini, bagian terang menunjukkan matriks keras, yaitu deliburik dan cemitid atau yang disebut Fe3C. Terus di bagian gelap ini menunjukkan daerah perlitik atau struktur autentik. Yang kedua itu ada besi cor kelabu atau sering disebut dengan abu-abu ya. Besi cor kelabu ini terbentuk ketika karbon dalam paduan itu melebihi jumlah yang dapat larut autentik dan mengendap sebagai serpihan grafit. Komposisi dan mikrostrukturnya seperti yang tercantum dalam tabel, yaitu yang mana besi cor kelabu tanpa paduan biasanya mengandung 2,5% hingga 4C dan 1% hingga 3% silikon. Karena silikon merupakan elemen penstabil grafit ya, dalam besi cor kandungan silikon relatif tinggi digunakan untuk mendorong pembentukan grafit. Terus laju pemadatan juga merupakan faktor penting teman-teman untuk menentukan laju pemadatannya, juga mempengaruhi jenis matriks yang terbentuk dalam besi cor kelabu. Besi cor kelabu ini yang dituang dalam cetakan pasir biasanya. Strukturnya itu berupa serpihan grafit tipe A dalam matriks 20% ferrit bebas atau komponen ringan dan 80% perlit atau komponen gelap. Bisa dilihat dalam gambar ini menunjukkan struktur mikro besi cor abu-abu atau sering kelabu tanpa paduan dengan serpihan grafit dalam matriks campuran ferrit dan perlit. Ada yang kedua, tanpa struktur gelap yang berbentuk serpihan atau flake. Itu merupakan grafit teman-teman. Grafit ini tersebar ataupun dalam matriks dan menjadi ciri khas dalam besi cor kelabu. Bagian terang ini menunjukkan fake matriks yang bisa merupakan ferrit atau lebih lunak dan perlit lebih kuat. Kombinasi kedua phase ini menentukan sifat mekanis besi cor. Sifat besi cor kelabu yaitu yang pertama, tahan terhadap getaran. Karena adanya grafit flake, besi cor kelabu mampu meredam getaran dengan baik. Yang kedua, mudah dikerjakan. Dengan hadirnya grafit, membuatnya lebih mudah diproses dibandingkan baja ataupun besi cor putih. Yang ketiga, rapuh, tetapi lebih kuat dibanding besi cor putih. Maksudnya di sini tidak sekeras besi cor putih, tapi masih cukup kuat untuk layak pakai dalam aplikasi teknik. Contoh di gambar ini menunjukkan mikrosfat
elektron, pemindaian besi cor abu-abu, hiperautetik dengan matriks terukir. Strukturnya berupa serpihan grafit tipe B. Yang pertama itu tipe A, yang ini tipe B dalam matriks. Yang ketiga itu ada besi cor dulat ataupun besi cor ulet. Besi cor ulet ini atau besi cor grafit nodular ini menggabungkan manfaat besi cor kelabu dan sifat-sifat baja yang unggul. Material ini memiliki fluiditas dan kemampuan cor yang baik serta ketahanan aus yang tinggi. Beberapa sifatnya mirip dengan baja, teman-teman, termasuk kekuatan tinggi, keuletan, dan kemampuan pengerjaan panas. Keunggulan rekayasa besi ulet berasal dari nodul grafit bulat dalam mikrostrukturnya yang memungkinkan deformasi besar tanpa menyebabkan fraktur. Terus kombinasi dan mikrostrukturnya besi cor tanpa paduan itu memiliki komposisi yang mirip dengan besi cor kelabu dengan paduan karbon antara 3% hingga 4% dan silikon antara 1,8% hingga 2,8%. Untuk memperoleh besi ulet berkualitas tinggi, kadar sulfur ataupun fosfor harus sangat rendah. Masing-masing maksimum itu di sekitar 0,03% dan fosfornya itu 0,1%, yang jauh lebih rendah dibanding dengan besi cor kelabu. Unsur pengotor lainnya juga harus diminimalkan untuk mendukung pembentukan modul grafit. Nodul bulat terbentuk saat pemadatan besi cair setelah penambahan magnesium yang beraksi dengan sulfur dan oksigen untuk mengurangi gangguan pada pembentukan nodul. Bisa dilihat di gambar ini, grafit ini membentuk nodul atau bulatan. Nodul grafit biasanya terlihat sebagai titik-titik gelap ataupun bulatan hitam. Terus terlihat adanya struktur bulat ataupun oval tersebar dalam matriks, dan matriksnya itu lebih halus. Ketiga struktur ini adalah grafit nodular yang terbentuk karena penambahan magnesium dan kerenium saat proses pengecoran. Terus komposisi dan mikrostrukturnya, grafit berbentuk nodul atau bulatan. Terlihat adanya grafit dalam bentuk bulat ataupun oval yang khas pada besi cor nodular. Ini menunjukkan bahwa struktur mikro masih mempertahankan sifat tangguh dan ulet dari besi cor nodular. Terus dalam gambar ini matriksnya itu lebih kasar dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Itu mikrostrukturnya pada gambar ini tampak lebih kasar dengan nodul grafit yang lebih besar dan lebih menyebar. Bisa jadi ini adalah hasil dari pemrosesan yang berbeda, misalnya pendinginan yang lebih lambat dan pembekuan panas tertentu. Terus lebih kuat dan lebih ulet dibanding besi cor kelabu, tahan terhadap kejut ataupun beban dinamis, dan juga cocok untuk komponen yang membutuhkan kombinasi kekuatan dan fleksibilitas seperti crankshaft, roda gigi, dan pipa tekanan tinggi. Terus ada perlakuan panasnya, bisa dilihat di grafik ini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara kekerasan, kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan perpanjangan persen dari berbagai kelas besi cor ulet ataupun nodular iron yang telah mengalami pembekuan panas yang berbeda. Perlakuan panas mengubah struktur mikro besi cor ulet ini ataupun besi cor nodular dan mengoptimalkan sifat mekanisnya, di mana annealing ini meningkatkan keuletan tetapi mengurangi kekuatan. Terus ascase ini memberikan keseimbangan antara kekuatan dan elongasi. Terus air guashing atau oil guashing meningkatkan kekerasan dan kekuatan tetapi mengurangi keuletannya. Terus yang keempat ada besi cor lunak. Besi cor lunak ini awalnya dituang sebagai besi cor putih yang kaya dengan karnida besi dan tidak memiliki grafit komposisi kimia.
Besi coruna ini meliputi 2% hingga 2,6% karbon dan 1,1 hingga 1,6 silikon. Untuk mendapatkan struktur besi lunak, besi cor putih dipanaskan untuk memisahkan karbida dari besi putih sehingga menghasilkan grafit dalam bentuk agregat nodular yang dikenal sebagai karbon temper. Pada gambar ini itu menunjukkan struktur mikro besi cor lunak ferritik untuk karbon temper. Dalam matriks ferrit, material ini penting dalam teknik karena memiliki campuran cor, kemampuan mesin, kekuatan sedang keuletan, dan ketahanan korosi, serta keseragaman akibat perlakuan panas pada semua koran. Terus besi cor lunak, ciri-ciri mikroskopik besi cor lunak ini bisa dilihat pada gambar. Terlihat nodul atau kumpulan grafit hitam yang tersebar dari matriks yang lebih terang, tidak memiliki bentuk flek atau serpihan. Grafitnya terbentuk nodul atau bulatan berasal dari transformasi besi cor putih melalui proses annealing lama. Terus matriksnya bisa berupa ferrit atau perlit. Proses pembentukan besi cor lunak ini apa? Yaitu yang pertama, dibuat dari besi cor putih. Kedua, melalui perlakuan panas annealing jangka panjang. Biasanya itu 40 hingga 60 jam pada suhu sekitar 900 Celcius. Dan ketiga, materinya bisa ferritik atau perlit tergantung pada metode pendinginannya. Terus perlakuan panas pada besi cor putih. Untuk menghasilkan besi lunak terlebih dari 2 tahap. Perlakuan panas pada besi cor untuk menghasilkan besi lunak terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama ada gravitisasi dan pendinginan. Besi cor putih itu yang pertama dipanaskan di atas suhu auto sekitar 940 Celcius selama 3 hingga 24 jam dan mengubah karbida besi menjadi karbon temper atau grafit autenit. Yang kedua itu melalui pendinginan. Autenit dapat diubah menjadi 3 jenis matriks dasar, yaitu ferrit, perlit, dan martensit. Hasil akhir adalah struktur mikro dengan nodul karbon temper dalam matriks berbeda sesuai dengan jenis perlakuan jenisnya. Terus ada paduan magnesium, titanium, dan nikel. Yang pertama, paduan magnesium bisa dilihat pada tabel berikut campuran-campurannya. Magnesium adalah logam ringan dengan densitas 1,75 gram, bersaing dengan aluminium dalam aplikasi logam rendah densitas. Namun magnesium lebih mahal daripada aluminium dan memiliki kelemahan yang batasi penggunanya. Magnesium ini sulit dituang karena dalam keadaan cair ia akan terbakar di udara seperti kesulitan dalam pengecoran. Karena dapat terbakar, kekuatan rendah dan ketahanan buruk terhadap krek, kelelahan, dan keausan. Struktur kristal HCP magnesium menyulitkan deformasi pada suhu ruang. Meskipun demikian, magnesium ini digunakan untuk aplikasi khususnya seperti luar angkasa dan alat penanganan material seperti elektrisitasnya yang rendah. Terus ada klasifikasi paduannya magnesium. Klasifikasi paduan magnesium yaitu ada 2 jenis utama, yaitu paduan magnesium, paduan pengecoran. Itu yang pertama, paduan tempa, terutama pada bentuk lembaran, plat, ekstrusi, dan tempaan, serta paduan pengecoran. Jenis tersebut memiliki mutu yang dapat diolah dengan panas, yang mana ini aluminium, tanah jarang, tronium, zirconium, perak, seng, magnesium,
dan silikon, dan juga timah. Paduan magnesium diberikan tanda dengan dua huruf kapital, diikuti dengan dua atau angka. Huruf pertama menunjukkan unsur utama dengan konsentrasi tinggi, dan kedua konsentrasi tinggi kedua. Angka-angka setelah huruf mencerminkan persentase berat unsur. Ada klasifikasi paduan magnesium. Magnesium memiliki struktur kristal HCP yang membatasi pengerjaan dingin, sehingga titik tertentu pengerjaan panas lebih umum. Paduan magnesium seringkali melibatkan aluminium dan seng yang meningkatkan kekuatan melalui penguatan larutan padat. Aluminium dapat membentuk endapan untuk menguatkan lebih lanjut. Tronium dan zirconium juga digunakan dalam paduan magnesium untuk aplikasi suhu tinggi sehingga 427 Celcius. Paduan pengecoran magnesium biasanya mengandung aluminium dan seng, sedangkan penambahan logam tanah jarang dipakai, seperti krenium menciptakan jaringan batas butir yang kaku. Pada gambar ini yaitu menunjukkan cantuman sifat mekanis dan aplikasi paduan magnesium. Ini juga tabel klasifikasi paduan magnesium, bisa dilihat pada gambar ini. Yang kedua, paduan nikel. Paduan nikel ini adalah logam penting dengan kekuatan tinggi terhadap korosi dan oksidasi suhu tinggi. Memiliki struktur kristal FCC mudah dibentuk, tetapi mahal dan memiliki densitas tinggi. Paduan nikel ini dan model komersial nikel murni digunakan dalam komponen listrik dan peralatan pengelolaan makanan karena kekuatannya dan konduktivitas listriknya. Terus monel. Paduan nikel dengan 32% tembaga menawarkan itu kekuatan tinggi, kemampuan dan pengelasan, dan ketahanan korosi. Penambahan 3% aluminium dan 0,6% titanium dengan meningkatkan kekuatan melalui pengerasan presisitasi. Terus ada super alloy berbasis nikel. Super alloy ini dikembangkan untuk bagian turbin gas yang tahan suhu tinggi dan krep, terdiri dari 10 hingga 60% nikel dan 15-20 krenium, dan juga 15-20% kobat. Fase utama matriks gamma aunet presipitat nikel dan nitalin atau gamma prime serta partikel kardida gamma prime memberikan kekuatan suhu tinggi, sedangkan kardida menghasilkan batas butir. Kemudian di sini ada paduan khusus dan aplikasi ya. Yang dimaksud ialah intermetalik, kelas bahan logam dengan kombinasi sifat unik menarik untuk industri. Contohnya ada aluminida, nikel atau Ni3Ai dan NiAl dan aluminium besi. Gambar pada 9.10 ada paduan aplikasi tujuan khusus gambar. Kelebihannya yaitu kepadatannya rendah, cocok untuk aplikasi di gantara, dan titik leleh tinggi, dan kekuatan suhu tinggi yang baik. Kekurangannya yaitu rentan terhadap kerapuhan pada suhu lingkungan. Beberapa aluminida dapat mengalami embrittlement akibat reaksi dengan uap air. Kemudian ada aluminida nikel aluminium. Menjadi menarik karena kekuatan dan ketahanan korosi pada suhu tinggi. Penambahannya yaitu 0,1%. Boron ke NiAl dapat mengurangi kerapuhan dan meningkatkan keuletan. Intermetalik
Pengurangan embryotelemen paduan ini dapat mengurangi embryotelemen hidrogen hingga 50% dan menunjukkan peningkatan kekuatan hasil dengan meningkatnya suhu. Untuk komposisinya yaitu mengandung 6 sampai 9% AT. Untuk mengurangi embryotelemen lingkungan, ZR untuk pengerasan larutan padat, dan Fe meningkatkan kemampuan pengelasan. Kemudian aplikasinya yaitu digunakan dalam mesin pesawat biasanya, bagian tungku, pengikat pesawat, piston, katup, dan alat. Juga digunakan dalam aplikasi magnetik yaitu Fe3Si dan elemen pemanas MOSI2 dan paduan memori bentuk atau NITI dalam kurung. Kemudian ada paduan memori bentuk. Karakteristiknya yaitu paduan memori bentuk ini atau disingkat oleh SMA dapat mengembalikan bentuk yang telah ditentukan saat dipanaskan ya. Contohnya paduannya yaitu ada AU, CD, CUZNAL, CUALNI, dan NITI. Kemudian produksi diproses dengan teknik pembentukan panas dan dingin. Perlakuan panas dilakukan pada suhu 500 Celcius hingga 800 Celcius untuk membentuk struktur austenit. Untuk transformasinya, efek pemulihan bentuk terjadi melalui transformasi fase antara austenit dan martenit. Deformasi dalam keadaan martensitik dapat dipulihkan dengan pemanasan. Transformasi terjadi dalam rentang suhu yang bergantung pada sistem paduan. Figur 9.6 ini struktur dalam paduan Ni, A austentik dan B marstentik. Gambar 9.6 ini transformasi austenit menjadi marstensit setelah pendinginan pemeliharaan bentuk keseluruhan kristal. A kristal austenit, B sangat kembar marstensit, dan C marstensit menunjukkan struktur yang dicukur bergantian. Kemudian di sini ada transformasi paduan memori bentuk SMA. Transformasi marstensit ke austenit. Pemanasan mengubah marstensit terdeformasi menjadi austenit. Kemudian proses menunjukkan perilaku histeresis, superelastisitas. Di atas suhu AF 100 austenit, stres dapat mendeformasi SMA menjadi martensit. Di sini ada gambar figur 9.6,9 itu deformasi struktur marstensit karena tegangan yang diberikan, dan A itu marstensit kembar dan B marstensit yang berubah bentuk. Kemudian itu ada gambar figur 9.69 transformasi martensit menjadi austenit yang berubah bentuk saat dipanaskan ya. A itu ya cacat marstensit dan B itu austenit. Kemudian ada aplikasi paduan memori bentuk atau disingkat SMA, nitonol atau NITI, yaitu SMA umum dengan komposisi Ni kurang dari 49 AT persen TI hingga Ni kurang dari 51 AT persen TI. Memiliki ragangan memori bentuk sekitar 8,5%, non-magnetik, dan ketahanan korosi yang baik. Contoh aplikasinya yaitu perangkat aktuasi seperti stand vaskular dan alat pemanas kopi, di mana SMA dapat kembali ke bentuk aslinya dan memberikan gaya pada struktur yang membatasi. Di sini ada gambar 9.10 paduan tujuan khusus dan application. Ini ada figur 9.69 diagram suhu transformasi. Tipikal untuk spesimen yang tertekan seperti itu, dipanaskan dan didinginkan. Ini ada tabel 9.17 beberapa sifat nitonol. Bisa dilihat. Ini sumbernya buku pegangan logam edisi kedua ASN Internasional 1998. Kemudian selanjutnya ada logam amorf. Logam amorf ini properti dan
karakteristiknya ya kontradiksinya yaitu istilah amorf dan logam tampak bertentangan. Logam biasanya membentuk struktur kristal teratur, sedangkan struktur amorf logam dapat membentuk struktur non-kristalin atau logam kaca di mana atom disusun secara acak. Untuk produksi dan mekanismenya yaitu sejarahnya studi logam amorf dimulai pada tahun 1960-an. Untuk pengembangannya diperoleh dengan menerapkan logam cair ke permukaan yang bergerak cepat. Kemudian ada aplikasi superelastisitas. Contoh aplikasinya yaitu termostat, sambungan pipa hidrolik, dan bingkai kacamata, dan kawat ortodontik. Fase Mars Tensit digunakan sebagai peredam getaran dan alat bedah fleksibel. Untuk pertimbangannya yaitu pemilihan material harus mempertimbangkan suhu operasi dan suhu transformasi. Bisa dilihat pada gambar ini figur 9.70 G dan B, perbandingan urutan atom dalam A paduan berbasis kristal Zr dan B paduan berbasis kaca Zr. Sumbernya ialah Universitas Rutgers. Kemudian ada proses dan aplikasi logam amorf. Untuk proses pembentukannya yakni pendinginan cepat, logam cair diterapkan pada permukaan bergerak cepat, menghasilkan pendinginan pada laju 10/5 ks, mencegah pembentukan kristal dan menghasilkan struktur amorf. Kemudian ada karakteristik logam amorf. Kekerasan tinggi, yaitu aktivitas dislokasi minimal sehingga sangat keras. Untuk perilaku plastiknya, yaitu tidak mengalami pengerasan regangan, berperilaku elastis dengan deformasi plastik yang tidak homogen. Kemudian ada sini aplikasi logam kaca. Untuk produksi skala besarnya ialah pembuatan bentuk bulk logam amorf dengan laju pendinginan lebih rendah memungkinkan presisi dimensi tinggi. Untuk contoh komersial ada alloy fit 001 berbasis ZR, memiliki modulas elastisitas tinggi dan kekuatan hasil hingga 1900 MPa, serta dapat mengalami regangan yang dapat dipulihkan sekitar 2%. Untuk aplikasi awalnya yaitu industri peralatan olahraga, itu digunakan dalam klub golf untuk menghasilkan pukulan yang lebih jauh. Paduan logam dan aplikasinya. Paduan ferros. Di sini ada baja karbon, itu kandungan karbonnya itu 0,3%, dapat diperlakukan untuk menghasilkan kekuatan tinggi dan ketangguhan wajar. Kemudian ada baja paduan rendah, itu mengandung nikel, kromium, dan molybdenum. Ini digunakan dalam otomotif untuk roda gigi dan poros biasanya. Kemudian ada baja tahan karat, itu mengandung minimal 12% Cr, penting karena ketahanan korosinya yang sangat tinggi. Untuk besi cor, biayanya itu rendah, baik dalam pengecoran, ketahanan aus, dan daya tahan. Besi cor ini berwarna abu-abu, ini memiliki kemampuan mesin tinggi. Kemudian ada paduan non-ferros. Kalau tadi paduan ferros, ini paduan non-ferros. Terus paduan non-ferros ini ada paduan aluminium. Dia biasanya ringan, mudah dikerjakan, tahan korosi dan biaya rendah. Kemudian ada tembaga. Ini tembaga konduktivitas tinggi, tahan korosi, dipaduan dengan seng untuk kuningan yang lebih kuat. Dan selanjutnya ada paduan magnesium. Biasanya ini sangat ringan, digunakan dalam dirgantara dan peralatan penanganan. Kemudian ada paduan titanium. Ini biasanya mahal, kombinasi kekuatan dan ringan, digunakan untuk bagian struktural pesawat. Selanjutnya yang terakhir ada paduan nikel. Ini ketahanan korosinya tinggi. Paduan nikel ini digunakan dalam industri minyak dan kimia, membentuk superalloy untuk turbin gas. Kemudian ada definisi. Ini synthetic Fe3C, keras dan rapuh. Ada ferrit, solusi padat karbon dalam besi BCC, maksimum kelarutan 0,02%. Ada attachtoid, baja dengan 0,8 Celsius. Hypotektoid, baja dengan kurang dari 0,8% Celsius. Ada hypertektoid, baja dengan 0,8
hingga 2,0 Celcius. Ada austenit, solusi padat karbon dalam besi VCC. Maksimum kelarutannya yaitu 2,0%. Ada austenitizing, memanaskan baja ke suhu austenit. Yang terakhir ada perlit, campuran aferit dan kementit dalam struktur lamerar. Oke, materi semuanya sudah disampaikan dari baik itu dari paduan tembaga, besi cor, dan paduan magnesium, titanium, dan nikel. Kita bisa menyimpulkan bahwa paduan logam memiliki peran penting dalam berbagai bidang industri karena masing-masing ini memiliki sifat dan keunggulannya khusus sesuai penggunaannya. Seperti yang tadi disampaikan, paduan tembaga dikenal sebagai ketahanan korosi, konduktivitas listrik dan thermal yang baik, serta keuletannya, sehingga banyak digunakan pada komponen listrik, perpipaan, dan peralatan industri. Terus ada besi cor, di mana besi cor ini memiliki 4 sifat tadi, memiliki keunggulan dan dalam sifat getasnya yang tinggi, keuletan tekanan yang baik, serta kemudahan dalam proses pengecoran, sehingga cocok untuk komponen mesin seperti blok mesin, alat-alat dan alat-alat berat. Terus ada paduan magnesium, yaitu menawarkan bobot yang sangat ringan dengan kekuatan yang memadai. Ini cocok untuk industri otomotif teman-teman, seperti pesawat terbang, alat elektronik yang membutuhkan material ringan dan kuat. Terus ada paduan titanium, ini memiliki kekuatan tinggi, ketahanan korosi yang sangat baik, serta tahan terhadap suhu tinggi, sehingga banyak digunakan dalam industri dirgantara seperti medis dan militer. Terus ada paduan nikel, memiliki ketahanan korosi dan oksidasi yang sangat baik pada suhu tinggi, serta mampu mempertahankan kekuatannya dalam kondisi ekstrim, sehingga ideal untuk turbin seperti mesin jet dan reaktor nuklir. Secara keseluruhan memiliki paduan logam harus disesuaikan dengan kebutuhan sifat mekanis, lingkungan kerja, serta efisiensi biaya agar mendapatkan hasil yang optimal dalam penggunaannya. Oke, baik, itu sekian dari materi kelompok 3 tentang paduan tembaga, besi cor, dan paduan magnesium, titanium, dan nikel. Salam dari kami kelompok 3 mata kuliah bahan teknik, jurusan pendidikan teknik otomotif Universitas Negeri Malang. Kami mengucapkan apabila ada salah kata dan perbaikan setelahnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.